Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, sebelum saya memainkan sebuah readingan kartu ya, ataupun menarik energi ya, tetap seperti biasa ya. Karena ini edisi khusus ya, saya akan sapa dulu ya buat sahabat kita ataupun buat teman-teman kita yang berada jauh di luar negeri ya, baik itu penduduk asli ya maupun yang bekerja menjadi TKI maupun bekerja menjadi TKW ya, khususnya yang sudah pernah konsultasi sama saya ya. Oke ya, saya sapa dulu ya. Salam santun saya buat semua kalian yang berada di Singapura. Salam santun saya buat semua kalian yang berada di Hong Kong. Salam santun saya buat semua kalian yang berada di Malaysia. Salam santun saya buat kalian semua yang berada di Taiwan. Salam santun saya buat semua kalian yang berada di Brunei ya. Dan tidak lupa tetap wabil khusus ya, yang terutama salam santun saya buat kalian yang masih berada di NKRI, yang masih berada di Indonesia ya, khususnya yang pernah berkonsultasi sama saya. Amin. Oke sobat ya, kali ini saya akan ya tetap ya menarik energi ya, karena semalam sudah saya ritualkan ya sobat ya. Semalam sudah saya ritualkan, nanti segera akan saya lakukan penarikan energinya saja ya. Ya kira-kira seperti itu dengan tema ya nanti 5 zodiak ya, 5 zodiak yang bakal mendapatkan, bisa dikatakan yang bakal mendapatkan rezeki nomplok ataupun uang kaget ya di akhir bulan September ya, bisa saja dikatakan ya mau habis bulan September ini ya, kira-kira seperti itu bisa dikatakan ya tanggal 25 ke atas ya, yang penting akhir bulan September ya, insya Allah nanti zodiak yang sudah muncul ini bakal bisa mendapatkan itu tadi ya, istilahnya itu rezeki nomplok ataupun uang kaget ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, kalau mengikuti channel saya ini ya mohon ya sobat ya untuk bersabar ya, karena saya juga sering membaca komentar ya, itu masih ada yang berkomentar kenapa kok lama sekali ya, kenapa kok tidak langsung menuju apa yang dipermasalahkan ya. Sekali lagi sobat ya, mungkin kalian yang berkomentar seperti itu mungkin ya kalian masih baru ya mengikuti channel saya ya. Kalau orang yang lama itu pasti mengerti ya, karena seperti apa sobat ya, ini terutama khusus buat yang baru bergabung ya. Kenapa kok setiap saya memberikan readingan itu terkesan agak lama ya, terkesan agak lama. Begini sobat ya, sering saya katakan ya, ini khususnya untuk yang baru gabung ya, biar memahami ya. Begini ya, ketika saya istilahnya itu memberikan informasi ya, readingan kartu ya, kok terkesan lama itu karena saya ini menyesuaikan sobat ya. Mungkin ketika kalian bisa dikatakan bisa dikatakan kalian lagi moodnya lagi baik ya, pemikiran kalian lagi fresh, lagi segar, tidak ada suatu halangan yang signifikan, itu kan enak menerima ya, istilahnya itu informasi-informasi dari saya itu kan enak ya, mudah menangkap apa yang saya maksud. Nah, tetapi sobat ya, bagi orang-orang yang terkadang itu dihantam banyak masalah ya, pemikirannya rumit ya, moodnya lagi tidak bisa terkontrol, itu kan sulit ya menangkap apa nanti yang saya informasikan ya. Nah, saya kan kasihan ya, nanti ketika orang itu merasa pemikirannya mungkin ada masalah, ribet ya, pada waktu itu mungkin ya banyak dikatakan bisa dikatakan sumpek lah ya, galau kan seperti itu. Nah, dia tidak bisa menangkap informasi saya, kan kasihan ya. Ya, itu kira-kira sobat yang perlu saya ulangi ya. Jadi saya berharap tidak ada lagi ya komen-komen yang menyatakan terkesan lama ya, terkesan diulang-ulang. Jangan seperti itu sobat ya. Karena apa? Karena saya membuat konten ini ya untuk semua gitu loh, agar semuanya itu bisa saling memahami ya, saling mengerti apa yang saya maksud. Jadi tidak sepihak, kan seperti itu ya.
Jadi alangkah baiknya ya ketika kalian mungkin fresh ya, pemikirannya fresh, segar ya, ya kalian harus saling mengerti lah ya. Karena kita ini bersosialisasi itu kan banyak sekali ya, dari kalangan semuanya ya. Ya itu tadi ya, mesti ya saya apa ya, bisa mengatakan pasti akan ada suatu apa ya, di sisi lain orang ini sedang fresh ya, sedang ringan beban masalah, di sisi lain orang ini sedang apa, pemikirannya tidak terlalu fresh ya, banyak beban masalah. Nah ini loh yang sering apa ya, yang terkadang itu saya juga harus bisa menyeimbangkannya. Tidak bisa saya seenak saya ya, saya memberikan readingan dengan cepat ya, dengan kata-kata yang cepat, apalagi tidak diulang-ulang ya. Itu nanti kasihan ya. Kasihan yang banyak beban ini loh. Pasti daya tangkapnya itu akan bisa apa ya, kurang bisa menangkap nantinya gitu loh. Nah, akhirnya apa, timbul tanya lagi kan seperti itu. Nah, saya tidak mau seperti itu sobat ya. Jadi harap mengerti ya buat kalian yang mungkin merasa fresh ya, ayo mengertilah sama apa sesama kita yang mungkin lagi sedang ada masalah ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi bisa ditangkap ya, biar sama-sama enak sobat ya gitu. Karena saya sekali lagi memberikan readingan ini ya, membuka channel Ruang Batin ini ya memang satu untuk semua ya, kira-kira kan seperti itu sobat ya. Oke ya, sekali lagi saya itu yang poin pertama ya. Yang poin kedua, saya terima kasih ya dengan apa, dengan partisipasi kalian ya. Sekarang bisa dikatakan ya subscriber saya bisa tembus 15.000 lebih ya. Saya alhamdulillah ya. Saya syukur alhamdulillah buat kalian yang masih setia, yang masih stay ya terhadap channel saya di channel Ruang Batin. Semoga apapun itu akan bisa memberikan manfaat ya buat kalian ya, karena tujuan saya memang bisa dikatakan apa ya, satu ya bisa dikatakan untuk menghibur kalian ya, dua bisa memberikan nanti informasi-informasi ya tentang suatu kebaikan mana yang harus kalian ikuti, tentang keburukan mana yang jangan diikuti kan, kira-kira seperti itu. Jadikan waspada ya, semua keburukan itu jadikan waspada ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, saya akan coba menarik ya menarik suatu energi ya, tetap seperti tema ya, 5 zodiak ya, yang akan berpeluang besar ya, yang akan berpeluang besar mendapatkan rezeki nomplok ataupun uang kaget di akhir ya, ataupun bisa dikatakan di penghujung akhir bulan September 2022 saat ini. Oke ya sobat ya, saya akan seperti biasa ya menarik dulu energi dari kalian ya, karena semalam sudah saya ritualkan sobat ya, jadi ada ritual khusus ya. Sekarang saya tinggal menarik energinya ya. Sekali lagi ya, ini bersifat general reading sobat ya, bersifat umum, bersifat luas ya. Ketika tidak ada resonate ya harap dimaklumi ya, karena yang saya tembak zodiak kalian ya. Saya tidak mengerti nama, tanggal lahir, hari kalian kan, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi yang saya tembak itu zodiak ya, karena apa? Saya mengatakan ketika tidak ada ketepatan harap dimaklumi, karena apa? Yaitu tadi, karena apa ya, yang mempunyai persamaan zodiak itu banyak sobat ya. Tidak satu ataupun 100 orang ataupun 200 orang, itu kan banyak ya, istilahnya yang kembar zodiaknya, katakanlah Capricorn ya, ada mungkin lebih 100 orang ya, Pisces ya, Gemini, Leo lebih dari 200 orang kan, kira-kira seperti itu. Nah cuman dalam hal ini bagaimana nantinya semoga akan bisa mengena kan, kira-kira seperti itu ya, semoga akan bisa mengena kalian biarpun ada persamaan zodiak ya. Jikapun tidak ada mengena sama kalian ya itu tadi ya, mohon dimaklumi ya, bisa saja itu mengena sama orang-orang yang mempunyai persamaan zodiak dengan kita, bisa jadi di luar channel Ruang Batin ya, kira-kira seperti itu ya. Itu poin kedua sobat ya. Yang poin ketiga ya, begini sobat ya, ketika kita apa ya istilahnya itu mengatakan suatu hidayah ya, mengatakan suatu hidayah keberuntungan itu ya, bisa saja ya dalam arti begini, ketika kita mempunyai persamaan zodiak ya, ini semisal contoh ya, ketika ada katakanlah 100 Gemini ya, ini contoh ya, ketika Sang Maha Pencipta itu memberi hidayah sama manusia itu ketika memang ada 100 zodiak Gemini. Nah itu bisa saja dari 100 zodiak Gemini itu tidak semua mendapatkan hidayah, bisa saja
10 orang yang mempunyai zodiak Gemini, bisa saja 20 orang, bisa saja 50 orang yang mempunyai zodiak Gemini. Kira-kira kan seperti itu. Jadi istilahnya itu tergantung kebaikan-kebaikan kita. Jadi bisa dipahami ya, ketika kita memang baik ya, sering menanamkan kebaikan, ya tidak menutup kemungkinan Gusti Allah akan memberikan suatu hidayah-hidayah, keberkahan yang membuat kita nantinya akan senang, akan bahagia. Kan kira-kira seperti itu sobat ya. Nah, jadi bisa dipahami ya, dalam arti Sang Maha Pencipta itu menurunkan suatu hidayah, kira-kira seperti itu. Makanya saya sering mengatakan, apa ya, makanya saya sering mengatakan ketika tidak ada resonate karena ada persamaan zodiak, ya bisa saja, yaitu tadi ya, katakanlah Gemini ada 100 orang, bisa saja mengenai 20 orang, bisa saja mengena sampai 50 orang, selainnya tidak bisa mengena. Nah, tetapi yang saya harapkan ya, ketika ada seorang Gemini itu katakanlah 100 orang, ya ini kan contoh ya, katakanlah Gemini ada 100 orang ya, terus 30 orang yang mendapatkan hidayah, ya saya juga berharap itu mengena sama kalian, biarpun yang saya tembak zodiak kalian. Nah, jadi bisa dipahami sobatnya. Nah, jadi yang saya omongkan barusan ini contoh ya, karena ya tidak mungkin seorang Gemini itu 100 orang, 200 orang, pasti lebih ya, kan satu Indonesia kan kira-kira seperti itu, cuman ada persamaan zodiak ya. Kira-kira seperti itu, agar mudah ditangkap sobat ya, agar mudah dipahami ya. Insya Allah ya, pemahaman-pemahaman seperti ini Insya Allah hanya ada di channel Ruang Batin sobat ya, agar kalian bisa mengerti ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, langsung saja ya, saya akan menarik ya. Saya rasa sudah mungkin saya rasa sudah jelas apa yang sudah saya informasikan ya. Semoga itu akan menjadi tambahan wawasan kalian ya sobat ya, saling berbagi ya. Oke, saya akan langsung menarik ya, seperti biasa, tarikan energi 5 zodiak ya. Di penghujung September akan mendapatkan rezeki nomplok ataupun uang kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun sejat ini dong, menarik energi marang sakabe sejat ini, sahabat jeneng Muhammad. Kamu mau suci, kamu mau suci, kamu mau. Alhamdulillah sobat ya, sudah saya tarik ya energinya ya. Saya akan langsung ya. Bismillah. Semoga akan bisa mengena sama kalian sobat ya. Akan saya ambil ya.
Oke sobat ya, saya sudah menarik ya 5 zodiak, energi dari 5 zodiak. Semoga salah satu zodiak akan mengena sama kalian ya. Saya akan langsung buka ya sobat ya, untuk kalian yang tertangkap energinya di kartu pertama ya. Di kartu pertama ada The Emperor sobat ya. Ada wanita duduk ya, ini kelihatannya lagi santai ya, tidak ada beban ya. The Empress. Di kartu kedua ada Pack of Cup ya, seseorang memegang cup, atasnya ada ikan sobat ya. Cupnya, maksud saya dalamnya cup itu ada ikan ya. Saya akan membacakan ya. Ini untuk kalian yang tertangkap di kartu pertama ya, ada The Empress. Ini kalau saya tangkap, seseorang ini memang menginginkan adanya suatu kesuburan ya. Itu berlaku untuk semua ya, baik kesuburan masalah karir ya, masalah pekerjaan ya, masalah asmara, juga bisa dikatakan kesuburan masalah kesehatan ya. Kalau saya tangkap di sini masih ada ya beberapa kalian yang sedang sakit untuk saat ini ya, dan juga ada yang beberapa ya mungkin dikatakan mengharapkan suatu momongan juga di sini ya. Saya berangkapnya seperti itu ya. Dan orang ini sering apa ya, bisa dikatakan sering dihantam suatu masalah ya. Jadi kehidupannya ini selalu susah sobat ya. Orang ini ya. Orang ini kehidupannya selalu susah, dan ya itu tadi, ingin selalu adanya perkembangan, dan dia serasa merenung ya, mau adanya suatu perkembangan kira-kira seperti itu, adanya suatu renungan di sini ya sobat ya. Di kartu kedua tadi saya menunjukkan ada Pack of Cup ya, di mana orang ini juga ini ada hubungannya ya, orang ini juga bisa dikatakan ya adanya suatu semangat tinggi ya, semangat tinggi jikapun ada yang sesuatu yang dikerjakan ya, ataupun ada yang sesuatu yang diinginkan ataupun yang dipunya, dia selalu ingin menjaga sobat ya, selalu ingin menjaga ya, bagaimana dia tidak mau adanya suatu kesalahan, ataupun mau dia tidak mau adanya suatu kesalahan maupun adanya suatu kerusakan ya pada sesuatu benda yang dimiliki ya. Itu kalau saya mengatakan suatu benda ya. Jikapun saya mengatakan suatu pekerjaan, ini orang ini benar-benar mau menjaga, tidak mau adanya suatu kesalahan. Orang ini tidak mau ceroboh dan selalu berpikir sobat ya, bagaimana cara untuk bisa mengembangkan pekerjaan tersebut ya. Orang ini tipenya seperti itu ya. Iya. Ini kalau saya ini kalau saya terawang ya, orang ini kelihatannya dari segi energi positif sobat ya, dari segi energi positif yang yang memancar dalam dirinya ya. Ini bisa dikatakan energi positif yang terpancar ini bisa dikatakan ya sekitar 70% ya, itu energi positifnya. Dan energi negatifnya hampir bisa dikatakan tinggi, 30%. Artinya apa? Artinya apapun keinginannya itu memang ada niat bagus ya, ada niat baik ya. Ini saya kasih penjelasan sedikit ya agar mudah dimengerti ya, tentang prosentase ya. Ketika saya mengatakan itu 70% ya untuk energi positifnya yang saya rasakan ya, dan 30% untuk energi negatifnya. Itu ketika 70% itu dia mempunyai semangat yang tinggi ya, semangat yang bisa dikatakan ya adanya suatu perubahan, dia ingin sekali seperti itu ya. Nah, itu yang 70%-nya, artinya adanya suatu kebaikan-kebaikan dan semangat. Tetapi yang 30% ini sobat ya, bisa dikatakan ini banyak adanya suatu sendatan ya, banyak adanya dia selalu merenung, dia selalu memikirkan ya, bagaimana kok seakan-akan dia sulit untuk mencapai apa yang diinginkan. Yaitu tadi ya, terdeteksi ada 30% energi negatif. Artinya apa? Artinya ya sebisa mungkin harus bisa dinetralkan ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, mungkin itu ya. Sekarang saya akan langsung menarik seputar zodiaknya. Kira-kira zodiak apa yang beruntung ya.
Oke. Saya akan langsung buka ya untuk zodiak pertama ini ya, yang akan mendapatkan rezeki nomplok ataupun uang kaget di akhir bulan September ataupun penghujung September ya. Di sini selamat ya untuk kalian ya yang mempunyai zodiak Aries ya. Semalam sudah saya ritualkan ya, semoga akan bisa tepat cepat ya. Ini Aries ya, zodiak Aries ya. Langsung saya buka ya pesan kartu mistisnya ya. Semoga pesan ini bisa manfaat ya buat zodiak Aries ya. Ketika memang tidak ada resonate untuk kalian ya, karena seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada persamaan zodiak ya. Di sini bisa kalian ambil segi manfaat dari pesan ya, pesan mistis ya. Semoga akan bisa bermanfaat sobat ya. Untuk zodiak Aries ya, pesan mistisnya ya. Di sini pesan mistisnya untuk zodiak Aries ya. Ini ada tulisan, ingat ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Sobat ya. Oke. Sekali lagi, ingat ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Artinya ya, dia Capricorn ketika masih dalam fase-fase diuji ya, masih dalam fase-fase diuji, banyak adanya gelombang-gelombang kesulitan yang mendatangi kalian. Anggap saja itu apa ya, sebagai kemenangan ataupun kesuksesan yang tertunda, kira-kira kan seperti itu. Jadi anggaplah itu sebagai hari kalian yang belum adanya suatu kesuksesan ya, kira-kira seperti itu. Dan semua itu pasti akan berlalu dan kalian akan mendapatkan suatu kebahagiaan lagi, kira-kira seperti itu. Jadi anggap saja itu sebagai ya, mungkin kalian belum beruntung, ketika kalian mau berusaha pasti akan adanya suatu keuntungan. Cuman itu saja ya. Ya untuk zodiak Aries semoga bisa dipahami ya. Nah, ketika mungkin sekali lagi tidak mengena kalian ya masalah rezeki nomplok ataupun uang kaget, ya kalian boleh ambil sisi positifnya, sisi dari pesan kartu mistis surang batin ya, jalankan, semoga akan bisa menambah suatu kesuksesan, kira-kira kan seperti itu. Oke ya, saya akan buka untuk kalian yang tertangkap di kartu kedua ya. Di kartu pertama ada King of Pentacles ya. Ya. King of Pentacles, raja, bisa dikatakan raja, duduk sedang memandang koin dan membawa tongkat ya. Di kartu kedua ada Ace of Pentacles ya. Tangan keluar dari awan memegang koin besar ya. Ini saya bacakan ya untuk kalian yang tertangkap energinya di kartu kedua ini ya. King of Pentacles tadi ya, kartu pertamanya muncul. Di sini saya merasakan energi dari kalian ya, kalian mengharapkan sebuah kesuburan ya. Kalian mengharapkan keinginan-keinginan yang dimana itu bisa dikatakan lebih tepatnya ke masalah duniawi ya. Ini kalau saya tangkap energinya ya, jangan sampai dilupakan ya. Boleh kalian mengejar duniawi, tetapi jangan dilupakan masalah pendekatan kalian sama Sang Maha Pencipta ya. Ingat siapa Tuhan kalian masing-masing, kira-kira kan seperti itu. Jadi jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu fokus untuk mengejar dunia. Memang boleh mengejar dunia, tetapi ingat ya, istilahnya itu, tetapi kalian harus ingat ya, yang memberikan dunia, yang memberikan keberhasilan itu bukan manusia ya, kira-kira kan seperti itu, tetapi Sang Maha Kuasa. Tetapi manusia juga diwajibkan untuk berusaha ya, harus diimbangkan ya. Ketika kita tidak mau imbang ya, lupa akan sama Tuhan kita ngoyo ya, belum tentu ini memang kalian akan berhasil, tetapi tidak adanya suatu keberkahan nantinya, akan mudah habis ya, akan membuat kalian lebih sengsara lagi, kira-kira kan seperti itu ya. Jadi King of Pentacles ini menggambarkan bahwa energi kalian itu sedang mempunyai nafsu tinggi ya, untuk bisa mengejar keinginan kalian ya, apapun itu ya. Yang jelas di sini kesuburan, yang jelas di sini kalau saya tangkap adanya suatu lebih dominan sama suatu keuangan, itu yang memang benar-benar kalian butuhkan, yang memang benar-benar kalian kejar ya. Itu tadi sobat ya, kalau saya menangkap tadi jangan sampai terlupakan tentang masalah religi kita ya, keagamaan kita, kerohanian kita sama Sang Maha Kuasa, karena tidak bisa dipungkiri itu juga utama ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, di kartu kedua ada Ace of Pentacles ya sahabat ya, dimana di sini kalian akan bisa dihadapkan ataupun bisa akan diuntungkan dengan adanya suatu keresekian ya, yang akan kalian capai ya. Saya juga menangkap di sini orang ini lagi giat bekerja seperti ya,
giat pekerja ya, rasa simpatiknya itu tinggi sama seseorang ya. Jadi orang ini tidak TK-an ya. Maka dari itu insya Allah ya kemungkinan besar semesta dalam hal ini Sang Maha Kuasa ini akan memberikan suatu kado yaitu bisa dikatakan sesuai tema saya ya, istilahnya rezeki nomplok ataupun uang kaget itu akan turun sama kalian ya. Nantinya yang mempunyai zodiak apa ya, saya kan belum dibuka ya zodiaknya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini adanya intuisi kuat, adanya suatu kerja keras ya, dan adanya suatu keinginan yang kuat untuk bisa mencapai kesuksesannya. Biarpun ini bukan dalam arti melulu keuangan saja, semuanya ingin dia sukseskan seperti yang King of Pentacles adanya suatu semua kesuburan, cuman lebih dominan ya, lagi-lagi lebih dominan orang ini ya, dua kartu menunjukkan lebih dominan arahnya ke masalah keuangan ya. Jadi kalau masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah kesehatan dan lain-lain itu kelihatannya di nomor dua kan ya, yang diburu dia masalah keuangan ya. Selama kita bisa selama kita bisa menjaga masalah keuangan ataupun masalah duniawi ya, saya rasa tidak masalah ya, kira-kira seperti itu. Asal jangan sampai asal jangan sampai kebablasan ya, terlalu keluar dan sehingga kita lupa sama Tuhan kita masing-masing ya. Oke ya, saya akan tarik energinya. Kira-kira yang beruntung di waktu nomor 2 ini zodiak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Udah sejati. Bidadari yang sakapi. Yang sakapi sahabat rampat. Yang sakapi. Cahaya yang bidadari. Ya, sobat ya, saya akan lihat ya ini untuk zodiak yang kedua ya. Oh, mantap ya. Sering ya saya mengatakannya. Saya heran ya kali ini zodiak ini benar-benar mengejutkan ya. Setiap saya kali ini mengatakan ini acara eksklusif ya, ini readingan eksklusif ya. Sering ini muncul sobat ya. Cancer ya. Mantap ya untuk kalian Cancer ya. Ini bagus ya Cancer ya, akhir-akhir ini selalu mendominasi ya. Kalau saya mengatakan adanya suatu penarikan bisa dikatakan edisi eksklusif ya, Cancer muncul ya, ini misterius ya. Padahal peminatnya sedikit, cuman bisa dikatakan rezekinya besar ya. Kira-kira kan seperti itu ya. Cancer ini bagus ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Cancer ya. Sekarang saya akan tarik ya dari kartu pesan mistis ruang batin seperti apa ya. Ingat ya untuk zodiak Cancer ya, ketika mungkin tidak mengena sama kalian ya, ambil saja pesan-pesannya ya, itu bisa saja akan manfaat untuk kalian. Semoga bisa manfaat dan bisa membawa ke dalam kesuksesan ya. Untuk Cancer ya. Di sini tertulis apapun yang kamu lakukan, jangan pernah menyerah untuk mendapatkannya. Nah. Ya, sekali lagi, apapun yang kamu lakukan, jangan pernah menyerah untuk mendapatkannya. Artinya di sini apapun yang kalian lakukan ya, terutama untuk zodiak Cancer ya, jangan pernah menyerah ya. Apa yang kalian sudah targetkan, apa yang kalian sudah cita-citakan, yang sudah kalian impikan itu, jangan pernah menyerah untuk mendapatkannya. Ketika ada kegagalan, selalu coba dan cobalah. Jangan pernah menyerah. Nanti itu akan berimbas baik ataupun berimbas bagus sama kalian. Ya, saya akan buka untuk kartu ketiga. Energi kalian yang sudah tertarik ya, ataupun ketarik. Di sini ada 7 sobat ya, 7 pentacles ya. Ada seseorang sedang memandang tanaman uang ya, bisa dikatakan buahnya itu uang ya. Jadi tumbuhan uang.
ataupun koin. Di kartu kedua ada 6 cup ya. Di mana seseorang memberikan cup ya. Cup itu dalamnya ada bunga, diberikan sama seseorang ya. Diberikan sama wanita tepatnya. Oke. Di sini saya menangkap adanya suatu energi-energi yang kurang bagus ya untuk orang yang ketiga ini ya. Adanya suatu energi yang kurang bagus di orang ketiga ini, dalam arti bisa dikatakan bisa dikatakan lagi terhimpit ya energinya ya, lagi terhimpit dan dia lagi susah ya, lagi bersedih hati ya, lagi susah, lagi bersedih hati. Mungkin dalam kehidupan dia itu banyak, istilahnya itu banyak kebutuhan ya, banyak kebutuhan yang menghantam dia, sehingga dia seringkali ya melakukan suatu perenungan ya, seringkali melakukan sesuatu, bisa dikatakan pemikiran-pemikiran ya, sampai energinya tertarik, sangat galau sekali ya, sangat susah sekali. Itu yang saya rasakan ya orang ini. Padahal orang ini tipenya cerdas ya, gitu loh. Jadi bisa dikatakan bisa dikatakan mempunyai tipikal orang yang cerdas, cepat tanggap ya. Cuma entah energinya kelihatannya adanya suatu penutupan ya orang ini ya. Nanti akan saya bacakan ya energinya ya. Ini untuk yang kedua ya, bisa dikatakan sama ya, ada lanjutannya ya. Orang ini selalu bisa dikatakan orang ini selalu dihianati ya, dengan adanya suatu 6 cup ya. Maksudnya orang ini selalu baik ya, cuman sering dihianati ya. Mungkin banyak orang yang iri, yang sentimen ya, gitu loh. Padahal orang ini tipikalnya tidak tegaan ya, apapun yang dia punya ya, dia selalu istilahnya saling mau berbagi. Dia tipikalnya orangnya selalu ingin berbagi ya, terutama sama orang yang membutuhkan ya, seperti itu. Cuman orang ini ya itu tadi, banyak disalahgunakan, banyak dimanfaatkan nama baiknya, sehingga dia yang menjadi istilahnya terbebani ya. Jadi banyak orang-orang itu yang sudah ditolong ya, yang sudah istilahnya dikasihani sama orang ini, itu seakan-akan malah memukul dari belakang sobatnya. Tidak ada terima kasih ya, mungkin depannya saja terima kasih, cuman hatinya kan istilahnya itu mau menjatuhkan orang ini, Ini kalau saya tangkap ya, energi positifnya orang ini bisa dikatakan energinya bisa dikatakan 65%, dan energi negatif bisa dikatakan 20%. Artinya bagus ya. Jadi energi negatifnya itu istilahnya rendah 20%, energi positifnya 65%. Kenapa saya mengatakan energi positifnya 65%? Yaitu tadi, seperti adanya suatu aura penutup ya. Ketika mungkin tidak ada aura penutup, orang ini bagus ya, bisa di atas 70%. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Ketika energi positifnya yang memancar itu tinggi, itu halangan-halangan, senjata-senjatanya kemungkinan besar akan tipis, akan kecil ya sama orang ini. Berhubung itu tadi ya, adanya suatu penutupan karena dipaksa kan ya, karena energi yang ditutup itu dipaksakan sama orang yang tidak bertanggung jawab untuk menutup orang ini ya, maka dari itu langsung turun menjadi sekitar 65%. Artinya apa? Artinya itu tadi, dia selalu mendapat kesusahan ya, tentang masalah keuangan, kira-kira seperti itu ya, selalu mendapatkan kesusahan. Ketika mungkin tidak ada penutup ya bagus ya ini orang ini ya, karena ketika kita itu mau berbagi ya, contohnya sama orang yang seperti ini, itu pasti ya energi positif kita akan bertambah ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sebelum saya buka untuk zodiak yang ketiga ini, Cancer, tadi saya belum deteksi ya berapa persen ya energi positif dan energi negatifnya ya. Kalau Cancer ini bisa dikatakan masih cukup bagus ya, energi positifnya sama ya, 70% ya, energi positifnya 75%, dan energi negatifnya bisa dikatakan masih 25% ya, masih cukup bagus ya. Ketika mungkin ada halangan itu tidak tidak sesulit ya, kira-kira seperti itu, tidak sesulit yang dipikirkan ya. Ketika Cancer ini memikirkannya itu nanti sulit, nanti ribet, itu tidak seperti kenyataan. Ketika dijalankan ya nanti mudah. Nah, kira-kira seperti itu.
Oke ya, kita akan buka untuk zodiak yang orang ketiga ya, tadi sudah saya bacakan ya informasi-informasinya. Sekarang tinggal zodiaknya. Aries, Cancer ya. Cahaya insun sejati merah putih. Ini ya, kita akan buka untuk orang ketiga ya. Di sini kalian kelihatannya akan mendapatkan ya rezeki nomplok ataupun uang kaget ya. Di sini bagus ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Scorpion ya. Ya mantap ya, selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Scorpion ya. Secara energi sudah saya bacakan ya. Sekarang kita lihat ya untuk masalah pesan mistis dari kartu Uang Batin ya. Ini sama ya, nanti berlaku semua ya, ketika mungkin tidak mengena sama kalian seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Ya bisa, semoga pesan mistis Uang Batin ini menjadikan manfaat buat kalian ya, yang zodiaknya sudah keluar tapi zodiaknya sudah keluar tetapi kalian belum bisa merasakan di akhir September ya, mungkin bisa diambil manfaatnya ya dari kartu mistis Uang Batin. Semoga manfaat pesannya dan semoga akan bisa membawa kalian dalam kesuksesan. Oke, untuk Scorpion ya. Di sini ada pesan ya buat Scorpion dari kartu mistis Uang Batin. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Ya, sahabat ya. Ya, sekali lagi untuk Scorpion, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Artinya apa? Artinya ya, ketika zodiak Scorpion ini ingin bisa bisa dikatakan ingin bisa lebih menyetabilkan masalah keuangan ya, ingin bisa mencapai segala impian ya, baik itu asmara, keuangan, kesehatan dan lain-lain. Intinya apa yang kalian inginkan itu akan bisa kalian capai ya. Kalian harus berani di sini, harus berani istilahnya menghadapi suatu tantangan dalam hidup ya. Jangan mudah menyerah ketika ada kegagalan, ya coba lagi, kira-kira seperti itu ya. Sama ketika kalian ingin mutiara itu kan letaknya di dalam lautan ya, kalian harus berani menyelam sampai dalam. Sama ketika kalian ingin apa yang kalian inginkan ya, apa yang kalian tuju bisa tercapai ya, kalian harus adanya suatu semangat dan kerja keras. Itu poinnya ya. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah gampang menyerah. Ketika gagal coba lagi, pasti suatu saat akan ada suatu kesuksesan, asalkan dibarengin yaitu tadi antara doa dan usaha atau ikhtiar ya. Oke ya, sekarang kita buka untuk kalian yang tertarik di kartu keempat. Kartu pertama ada The Moon sobat ya. Ini ada The Moon ya, ada istilahnya bulan ya, sama dua serigala sama satu scorpion ya, istilahnya bulan. Di kartu kedua ada Two of Cup ya, Two of Cup, ada satu laki-laki membawa cup sama perempuan membawa cup, atasnya ada love ya. Bisa dikatakan sepasang insan lah kira-kira seperti itu. Oke ya, di kartu The Moon ya, di sini kelihatannya kalian ketarik energinya itu, kalian yang tertangkap ini kelihatannya orang ini ya sering bisa dikatakan sering dimusuhi ya, atau sering disentimeni.
entah kenapa ya orang ini padahal orang ini baik ya, tetapi kenapa ya orang sekitarnya itu memandang dia itu seakan-akan menjadi musuh ya. Saya juga nggak tahu di sini ya, kok banyak sekali orang-orang yang tidak suka dalam yang tidak suka dalam orang ini ya gitu loh. Ke orang ini maksud saya. Jadi banyak ya gitu loh. Kalau saya rasakan sih istilahnya ya faktornya itu iri ya. Bisa dikatakan orang ini apa ya? Kalau saya katakan kaya ya, banyak harta tidak ya, cuman dia cukup gitu aja ya. Istilahnya cukup, terus ada kedamaian, ada ketenangan ya di dalam kehidupan baik itu yang rumah tangga maupun yang couple ini umum ya orangnya ya tarikan energinya. Asal apa? Pokoknya dia itu adanya suatu ketenangan, ketentraman dalam suatu hidupnya. Nah, disitulah banyak orang-orang yang iri gitu loh. Ya, saya juga nggak tahu ya kenapa kok banyak yang iri ya. Padahal rasa nyaman, rasa tenang itu kan apa ya istilahnya itu kan milik kita sendiri-sendiri. Kenapa orang itu harus iri sama kita? Nah, ibaratnya kan seperti itu. Ya. Di sini juga tentang asmara ya. Bisa dikatakan tentang asmara juga terkadang dia ini apa ya? Bisa saja terkadang dia ditikung ya ataupun dihianati gitu loh. Ya. Lebih banyak merenung orang ini. Kira-kira seperti itu. Meskipun terlihat dalam hal keseharian itu tadi ya, dia mampu menunjukkan bahwa eh, adanya suatu kenyamanan, ketenangan dalam suatu hidupnya. Kira-kira seperti itu. Di kartu kedua ada Two of Cup ya sobat ya. Ini tadi ya, ada sepasang insan ya. Saya tadi mengatakan ya, istilahnya itu apa ya, bisa juga dia sering ditikung ya. Kalau dia mempunyai kalau dia mempunyai kekasih ya. Juga adanya suatu fitnah-fitnahan orang yang sering difitnah. Di sini melambangkan apa? Orang ini adanya suatu kesetiaan ya. Padahal orang ini dalam dirinya itu mempunyai rasa kesetiaan yang tinggi ya. Rasa kesetiaan yang tinggi terus jiwa penolongnya ya. Jiwa ketidaktegaan sama yang lain itu tinggi di sini. Dia benar-benar merasa simpati ketika melihat orang itu susah. Dan dia mau istilahnya itu mau berbagi ya ketika dia mungkin tidak punya sesuatu benda ataupun barang yang dikasihkan ya dia rela ya istilahnya itu rela untuk berbagi masalah pemikiran ya kira-kira seperti itu makanan kira-kira juga seperti itu ya dia baik ya di sini selalu mengedepankan adanya suatu cinta kasih ya kalau saya tangkap energinya ya ini energinya bagus ya orang ini ya. Ini kalau secara persentase ya kalau saya lihat di sini energi positifnya ini sekitar 68 ya. 68% ya. Di sini energi negatifnya tinggi ya. Wow ya. Banyak banyak apa ya serangan ya orang ini ya. Banyak diserang ya. Artian banyak diserang adanya suatu penutupan energi yang tinggi ya di sini. Sampai energi positifnya itu sekitar 68% ya dan energi negatifnya ya sekitar di sini hampir 36 sobat ya hampir 36% loh tinggi loh orang ini ya maka dari itu di sini selalu dia mendapatkan apa ya musuh ya gitu loh jadi orang mengirim satu energi ya agar orang ini energi positifnya itu rendah akhirnya banyak yang memusuhi ya ketika orang melihat tidak suka kira-kira seperti itu ya ketika orang mau membantu dia tidak suka ya itu tadi efeknya ya jadi selalu ibaratnya itu kirimannya itu selalu dibuat benci ya orang yang memandang orang ini biar benci semua ya itu namanya yang saya maksud ya adanya suatu penutupan ya tapi orang ini juga ya itu tadi ya masih mempunyai rasa welas asih ya semoga ya dia akan apa ya akan bisa muncul ya untuk kalian ya. Oh ya, benar-benar tinggi ya energi negatifnya ya. Dari oknum orang yang tidak bertanggung jawab ya. Orangnya yang kenal kalian. Bisa dikatakan oknum juga ya. Unsur sejati. Cahaya yang rada tidak terlalu. Tengah maupun setengah. Sakake sedulur dan berangkat.
Oke ya, kita akan buka ya. Seperti yang saya katakan tadi sobat ya, saya mendeteksi adanya suatu penutupannya, ini benar-benar luar biasa ini ya. Ini saya sampai merinding ya sobat ya, sampai apa istilahnya mengkorok ya itu. Ini Taurus ya sobat ya. Biarpun kalian adanya suatu kesuksesan ya, adanya suatu nanti akan adanya suatu rezeki yang nomplok ya, atau istilahnya uang dadakan, di sini kuat loh ya. Mulai kemarin ini Taurus ya, saya ingat saya selalu dikejar-kejar sama dua kartu yang menakutkan ya, bisa dikatakan selalu dikejar sama adanya The Devil. Kalau tidak The Devil yang muncul, The Tower yang muncul. Ini yang selalu mengejar Taurus ya. Saya sampai heran ya, ketika saya tadi mengatakan adanya suatu penutupan yang tinggi ya di antara ketiga zodiak ini. Ini kan sekitar 36% ya kalau saya mengatakan tadi ya. Energi negatifnya ya. Terus stuck energi positifnya stuck berhenti ke sekitar 68%. Artinya apa? Ya itu tadi, artinya ada suatu penutupan yang kuat agar kalian dibenci sama orang lain ya. Ini zodiak Taurus selalu dikejar ya. Kira-kira seperti itu ya. Harap dinetralkan ya untuk zodiak Taurus ya. Selalu dikejar, itulah yang nanti saya katakan ya, ketika adanya suatu energi penutup ya, itu nanti akan menghambat ya, kira-kira seperti itu. Mungkin kalian akan mau dapat keberuntungan ya, itu istilahnya itu adanya suatu dinding itu, akhirnya tercegah, nggak nyampe ke kita, seperti itu ya. Oke ya, kita buka ya untuk yang langkah selanjutnya. Ini Taurus ya, benar-benar selalu dikejar masalah energi, energi energi penutup dari oknum ya. Di sini ada judgment ya sobat ya. Judgment ya, kartu pertama. Di kartu kedua ada 4 Pentacles ya, 2 koin di kaki ya, 1 dipegang, 1 lagi di atas kepala. Sebentar sobat ya, saya sampai kehilangan konsentrasi nih sebentar ya. Energinya terlalu kuat ya, mempengaruhi pikiran saya juga ya. Energinya terlalu kuat ya, sampai saya enggak konsentrasi, mempengaruhi saya. Alhamdulillah ya, sudah saya tutup ya, biar nggak pengaruh ke saya, nanti saya membacanya nanti kocar-kacir ini ya, kalau nggak saya gebrak ya. Ini kurang ajar sekali ya oknumnya ya, yang menyerang zodiak Taurus ya, sampai saya kena imbas juga ya energinya. Oke ya, balik lagi ya, ini di kartu keempat ada judgment ya sobat ya. Maaf, kartu kelima ya, ada judgment, dimana di sini saya menangkap energi dari seseorang ini menginginkan suatu kabar baik ya. Mungkin selama ini dia adanya suatu penantian yang panjang ya, apapun itu ya. Lebih-lebih ini kalau saya tangkap, dia menginginkan adanya suatu jawaban dari asmara ya, dan pekerjaan itu yang tertangkap ya. Mungkin bagi kalian yang menikah ataupun yang masih pacaran ataupun yang masih single, itu menantikan sebuah jawabannya di sini ya. Contohnya yang menikah, mungkin kalian adanya suatu pertengkaran ya, ingin adanya suatu jawaban bagaimana untuk bisa rujuk kembali, bisa damai kembali. Sama ketika kalian masih berpacaran, kalian menginginkan suatu berita, mungkin salah satu dari pasangan itu akan bisa saling memaafkan lagi dan bisa saling berjalan lagi. Sama yang single juga begitu ya, ketika mungkin mau istilahnya baru PDKT, sudah ada masalah dan dia sangat berharap agar pasangannya itu mau kembali, kira-kira seperti itu. Itu kalau saya lihat dari segi asmara. Ketika saya lihat dari sosok dari segi pekerjaan, banyak ya, mungkin kalian yang belum bekerja, yang sudah menaruh lamaran kerja mungkin ya, ini kelihatannya kalian menunggu jawaban juga ya dari surat lamaran itu tadi, apakah diterima atau tidak ya. Itu yang belum bekerja dan masih mencari pekerjaan ya.
Kalau yang sudah bekerja kelihatannya di sini juga akan menanti kabar baik ya. Mungkin kalian sudah menyelesaikan beberapa bonus dan kalian dijanjikan atasan kalian atau bos kalian ya. Dan itu sudah kalian kerjakan dan selesai dan kalian tinggal menunggu ya kapan waktunya bonus itu datang. Kira-kira seperti itu kalau dilihat dari segi asmara sama pekerjaannya. Jadi adanya suatu penantian dan insya Allah bakal terjawab ya. Bakal ada jawaban kebaikan tentunya ya. Di sini ada kartu kedua ada 4 ya, ada 4 koin ya. Dimana di sini terlihat bisa dikatakan orang ini benar-benar selalu menjaga keuangan kalau saya menangkap ya, selalu menjaga keuangan. Di sini orang ini benar-benar tidak mau ceroboh ya, tidak mau adanya suatu istilahnya suatu keteledoran ya, tidak mau dia ya. Apalagi kalau apa ya bisa dikatakan masalah pinjam meminjam ya, dia benar-benar sangat waspada sekali ya. Dia tahu mana yang harus nanti ketika ada orang yang hutang ya sama orang ini ya, dia tahu mana yang memang bisa dipercaya dan mana yang tidak, dan dia ini tahu ketika sudah tahu dia tidak bisa dipercaya, tidak akan dipinjemin sama orang ini, ya bagus ya. Itu kalau itu saya setuju ya. Jadi harus tahu dulu orangnya, ketika memang baik dan tahu seluk-beluknya, ya, tahu latar belakangnya, dia mau meminjami. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya tangkap orang ini istilahnya sih tidak apa ya, tidak pelit sih, bukan seperti itu ya. Dia tidak pelit, cuman yaitu selalu mengontrol dalam hal kewaspadaan jikapun itu masalah keuangan. Orang ini bagus ya, kalau saya tangkap memang masalah keuangan dia masih ada stabil ya, tidak terlalu kekurangannya orang ini. Untuk energi positif ya, untuk energi positifnya ya, dia bagus ya, untuk energi positifnya hampir mendekati 80 ya kalau saya dari segi terawangan 79 ya, hampir mendekati 80, mantap ya. Dan energi negatifnya rendah ya, rendah, mantap ya, bisa dikatakan 20% ya, mantap ya ini ya, bagus ya. 20% artinya tidak ada efek ya, tidak ada pengaruh ya. Jikapun mungkin ada suatu halangan atau sendatan ya, mungkin itu belum waktunya ya, mungkin itu belum waktunya saja, dan itu mungkin sebagai ujian dari Sang Maha Kuasa. Beda sama zodiak Taurus ya, kira-kira seperti itu, karena ini energinya itu dipaksa sama oknum, sama orang yang tidak bertanggung jawab untuk menutup Taurus ya. Kira-kira seperti itu. Mulai kemarin ya saya istilahnya apa ya, kalau orang Jawa ngomong itu ya, selalu tak titeni. Nah, kira-kira seperti itu ya. Selalu saya perhatikan, mesti diikuti antara The Devil sama The Tower ya. Itu mengartikan apa ya? Mengindikasikan yaitu tadi adanya suatu penutupan itu untuk Taurus ya. Oke ya, kita balik lagi. Saya akan bacakan untuk zodiaknya untuk orang yang kelima ini, kira-kira zodiak apa yang beruntung ya. Ini maaf. Ini Gemini sama Leo tidak kelihatan ya sama sekali. Ini Taurus selalu mengikut ya, tapi sayangnya selalu dalam hal energi tertutup ini Taurus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bidadari cahaya yang bidadari. Oke ya, saya sudah mendapatkan ya, kita runner code ya. Oh ya, ini mantap ya, mantap ya, mantap ya ini. Luar biasa, Leo masih tetap mengikut ya. Leo mantap ini Leo mantap ya. Jos Leo ya, selalu mengikuti ya. Barusan saya istilahnya saya rasani kenapa Gemini sama Leo, ternyata Gemini masih terkalahkan energinya sama Leo ya. Leo luar biasa Leo ya. Semoga Leo akan bisa mendapatkan suatu istilahnya suatu derajat yang lebih baik ya, sama semuanya ya.
Oke ya, sekali lagi sama ya untuk Aries, Cancer, Scorpion, Taurus, Leo ya. Seperti yang saya jelaskan yang di awal ya. Ketika itu memang adanya suatu persamaan zodiak ya dan tidak mengena sama kalian, ya bisa dikatakan nanti kalian ambil yang dari pesan kartu mistis ruang batinnya ya. Oke ya, saya sampai lupa tadi ya belum adanya suatu pesan mistis ya. Tadi ya, apa gegara efeknya itu ya. Istilahnya kok lari ke saya ya. Kalau nggak saya gebrak ini oknumnya kurang ajar ini. Saya tarik ya langsung dua ya untuk Taurus sama Leo ya. Ini Scorpion udah ya. Oke. Untuk Taurus dulu sobat ya. Di sini pesan mistis ruang batin untuk Taurus, tidak ada kata tidak mungkin sebelum kamu mencobanya. Ya ini ya, untuk Taurus ya. Sekali lagi tidak ada kata tidak mungkin sebelum kamu mencoba. Artinya apa? Artinya Taurus di sini diwajibkan harus ikhtiar ya. Ketika sudah merasakan adanya suatu ketidaknyamanan ya. Di sini jangan adanya keraguan-raguan ketika kalian ingin ikhtiar ya. Bismillah ya. Bismillah ingin ikhtiar ya jalankan ya. Jangan adanya keraguan ya. Karena jelas di sini ya, tidak ada kata tidak mungkin sebelum kamu mencobanya. Artinya itu tadi. Jangan menyerah ketika kalian ada keinginan ikhtiar ya. Jalankan ya. Di sini kalau untuk Leo ya pesan mistisnya selalu berpikirlah positif agar tidak terjadi datangnya energi negatif. Ya, saya dilihat dulu sobat ya. Oke, saya mengatakan tadi ya energi positif dan energi negatifnya hampir energi positifnya tinggi ya luar biasa dan energi negatifnya rendah. Betul ya selalu jadi istilahnya itu Leo harus tetap pertahankan ya selalu berpikir positif ya agar tidak terjadi datangnya energi negatif. Pertahankan untuk yang mempunyai zodiak Leo ya selalulah berpikir positif ya agar energi negatif tidak datang sama kalian. Artinya apa? Artinya ketika kalian apa ya ketika ada seseorang yang ya katakanlah orang itu mau menyakiti kalian ya anggap saja itu wis apa biasa gitu aja ya jangan berpikir yang macam-macam ini khusus untuk zodiak Leo ya karena ketika pesannya itu ditukar ya ini ditukar sini ini tukar sini tidak bisa karena pesannya ini sudah paten ya munculnya di Aries ya ya khusus untuk Aries kan kira-kira seperti itu cuman Leo di sini ditegaskan ya harus apa ya selalu berpikir positif ya jadi akan bisa menambah daya dobrak energi positif kalian akan lebih meningkat dan itu akan memberikan efek-efek kelancaran dalam segala bidang. Mantap ya untuk zodiak Leo ya. Ini untuk Taurus ini kasihan saya ya. Selalu seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan cepat ya. Apapun itu ya, tetap kalian harus bisa apa ya, bisa mengambil dari sisi positifnya ya. Selamat untuk zodiak kalian yang sudah keluar ya. Semoga itu akan terjadi sama kalian ya di penghujung akhir bulan September ya. Semoga itu bisa mengena kalian dan kalian akan bisa merasa senang dan bisa merasa bahagia. Ya, apapun itu pembacaan yang baik jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya ya. Oke, seperti yang saya katakan kemarin ya, jika pun kalian ada kesulitan artinya suatu penutupan aura dan ingin dibuka auranya boleh ya menghubungi nomor WA saya biar admin saya mengasihkan sama saya kira-kira seperti itu. Oke, saya Dani Kasyaf ya. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.